Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Tertulis demikian: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, John Rockefeller Jr. adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ia suatu kali pernah mengatakan demikian: orang yang termiskin adalah orang yang tidak punya hal yang lain dalam hidupnya kecuali uang. Saudara yang terkasih, seringkali uang dijadikan patokan untuk menilai seberapa kaya seseorang. Tapi sebenarnya uang bukanlah ukuran. Raja Salomo sejak dulu sudah mengatakan hal yang sama tentang kesia-siaan kekayaan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 tertulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau dunia mengukur kekayaan manusia dari harta, maka Tuhan tidak demikian halnya. Tuhan tidak menilai dari luar, tapi menilai dari dalam. Di Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin dalam ayat ini bukan berarti miskin secara jasmani atau lahiriah, tapi miskin dalam pengertian bahwa, pertama, suatu keadaan di mana kita merasakan kekosongan tanpa Tuhan, dan karenanya kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan membutuhkan pengampunan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita memandang Tuhan sebagai kekayaan yang utama dan yang prioritas dalam hidup kita yang harus kita miliki. Orang-orang yang seperti demikianlah yang disebutkan Tuhan berbahagia, atau dalam kata lain diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya berbahagia dan diberkati bukan karena hal lahiriah yang kita miliki, tapi karena perkara rohani, karena anugerah-Nya, karena kasih-Nya, karena keselamatannya yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini penuh dengan orang yang kejar-kejaran untuk meraih kesuksesan secara finansial, ingin mencapai kekayaan yang diimpikan, tapi lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya. Jangan tunggu nanti, saudara. Sekarang ini kita harus sudah mengerti bahwa kekayaan lahiriah bukanlah hal yang membuat kita menjadi bahagia. Kalau kita diberkati secara materi, bersyukurlah akan hal itu, tapi jangan jadikan kita terikat dengan hal-hal yang demikian. Dalam Lukas 12 ayat 20-21 tertulis, Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya dalam perumpamaan di Lukas 12 ini tidak memahami akan arti hidupnya. Ia hanya mengejar-ngejar harta
dan hidup dalam keegoisan, ia melupakan sisi rohani hidupnya yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan diri kita terjebak dengan fata morgana dunia yang sia-sia. Milikilah kekayaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kasih anugerah-Nya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian dan mengingatkan kami kembali tentang esensi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hidup ini bukanlah soal uang, bukan soal kekayaan dunia, tapi tentang bagaimana kami hidup dalam kasih anugerah-Mu. Kekayaan yang sejati adalah ketika kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami seharusnya binasa, tapi Engkau mengasihi dan membebaskan kami. Engkau melimpahkan dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu, kehidupan dan keselamatan. Tanpa-Mu Tuhan, kami terhilang, kami binasa. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekayaan kami. Semua berkat Tuhan secara lahiriah yang Tuhan berikan kepada kami bukanlah hal yang utama. Engkaulah Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam takut akan Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Bentuk hati kami ya Tuhan, dan kehidupan kami, agar menjadi berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, tuntun setiap keputusan dan langkah kami, agar semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan hari ini, yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Berikan semangat yang baru bagi yang lemah dan berputus asa. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu dan mujizat-Mu bagi setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan berbagai persoalan dalam hidup. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata, kuasa-Mu sempurna bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.